Fitnah bisa dilemparkan dari luar. Adu domba nggak bisa. Dia harus di dalam. Itu loh. Dia harus gini. Aku mau mengadu abang dengan Bang Karni. Oke, aku harus bisa komunikasi sama Bang Karni. Saya mau tanya Bang Adian. Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini. Kekuasaan eksekutif atau apa? Ya saya mau tanya Bang Adian di dalam atau di luar? Tidak dong. Kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Tentu ya Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan? Nah itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni. Maksud saya gitu. Punya potensi juga untuk mengadu domba. Gitu, jadi semua terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Ini ada perdebatan seru antara Jazilul Fawait, politikus PKB, dengan Adian Napitupulu, politikus PDIP, terkait adanya adu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Ya, Adian Napitupulu ini nampaknya seperti tertuduh ya. Partai PDIP ini, karena ya sepertinya sangat terusik sekali ya dengan adanya pernyataan adu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Apakah memang betul ya? Apakah memang betul Partai Banteng ini adalah salah satu yang ingin Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi itu pisah? Nah, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ada intrik, ada pecah belah. Justru Pak Prabowo menurut saya menyampaikan di depan ibu-ibu muslimat. Ini ingin menyampaikan pesan supaya tidak terjadi adu domba. Tidak terjadi pecah belah. Nah, kalau merujuk Roma Irama ya selalu akan ada adu domba Pak Karni. Ada lagunya itu. Adu domba. Ada lagunya adu domba itu. Adu domba bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Bisa terjadi. Dan setiap pemimpin termasuk di Indonesia selalu ada musuhnya Bung Karni. Sebaik apapun dia pasti punya musuh. Nabi punya musuh, Fir'aun juga punya musuh. Apalagi cuma sekedar Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti ada. Nah namun di dalam praktek politik kita hari ini, di dalam koalisi, di dalam sistem pemerintahan yang ada, dan memang PKB juga ada di dalam setiap kekuasaan Bung Karni. Kami ingin selalu menjaga soliditas dan membangun komitmen dan loyalitas ketika siapa situ yang berkuasa. Gak bisa kanan kiri. Dan Gus Muhaimin selaku ketua umum juga sudah memastikan kepada seluruh kader PKB untuk bersama partai-partai koalisi mewujudkan apa yang menjadi program prioritas Pak Prabowo. Yang pada ujungnya kemudian tentu ada baiknya, ada kurangnya. Nah gitu kan, ada baiknya, ada kurangnya. Dan itu wajar. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Apalagi di Indonesia hari ini. Bung Adian, kita ingin ngelihat mantan presiden duduk makan bersama, rileks, ngopi, itu nggak pernah tercapai sampai hari ini. Nggak pernah. Itu kan artinya Pak Prabowo juga ada keinginan menurut saya, dan setiap presiden ada keinginan supaya dalam bahasa filosofi Jawa itu mikul dur, mendem jero. Supaya para tokoh-tokoh yang sudah berjasa, mantan-mantan presiden yang punya jasa untuk Indonesia, dengan seluruh kekurangan dan kelebihan bisa duduk bersama, itu saja enggak. Itu di mana ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, di situ tidak ada Ibu Megawati. Di mana mau ngopi bareng ya? Itu saja enggak terjadi, Bung Rai. Nah, kurang intrik apa lagi? Karena apa kira-kira? Karena adu domba. Secara sejarah ya Bang,
Memang proses Indonesia ini aneh juga. Cuma di Indonesia lah proklamator meninggal dalam status tahanan. Oke? Presiden Indonesia mungkin gak sampai 20, mungkin. Mungkin gak sampai 50, mungkin. Mungkin gak sampai 1000, mungkin. Tapi proklamator tidak mungkin lebih dari itu. Satu ya satu. Tapi di Republik ini, dia meninggal dalam status tahanan. Artinya bahwa ini sepertinya memang problem kenegaraan kita secara etik, secara moral sejak awal. Itu loh. Ada nggak di negara lain diperlakukan proklamator seperti itu? Ketika dia sakit dalam beberapa literatur bahkan yang dikirimkan bukan dokter manusia loh. Tapi dokter hewan menurut beberapa literatur yang saya baca. Nah kalau itu terjadi, sedih nggak kita sebagai bangsa? Sedih betul. Kalau kita bilang bahwa ketika ada seorang bapak diperlakukan begitu oleh anak-anaknya, itu pun sudah hal yang luar biasa tidak baik. Nah mungkin saja peristiwa hari ini adalah bagian dari rangkaian tidak terpisahkan dari situasi lama itu. Jadi jangan heran gitu loh. Kenapa? Di Indonesia ini seorang proklamator bisa meninggal dalam status ditahan oleh negara yang dia merdekakan. Ya baik, jadi itu keprihatinan yang sama juga kepada partai-partai yang lain Pak Dian menurut saya. Di antara tokoh-tokoh dan presiden-presiden di negeri ini. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo di dalam forum itu menegaskan kembali bahwa bangsa ini butuh gotong royong. Itu punyanya Bung Karno. Bangsa ini butuh persatuan. Dan itu harus didukung oleh semua elemen. Dan jangan muncul kelompok-kelompok pengadu domba. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Dan kita semua yang ada di partai koalisi tentu ingin memastikan politik ini stabil. Pembangunan bisa berjalan. Kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun presiden-presiden yang lalu. Itu tidak ada yang tidak bisa dikritik. Semuanya bisa dikritik. Semua ada bolong kegagalannya, itu pasti. Tapi kita tidak ingin berkutat membicarakan kelemahan-kelemahan karena kita ingin agar Indonesia ke depan lebih baik. Dan selama ini PKB juga bersikap seperti itu Bang Karni. Kita juga punya luka di dalam politik ini. Ketika Gus Dur dijatuhkan. Ketika Gus Dur dijatuhkan, siapa yang melengsarkan Gus Dur? Ini bisa kita katakan yang mengkudeta Gus Dur siapa? Ini dia Madiana Pitupulu ya. Mak Banteng ya. Membuka luka lama. Berbicara tentang Pak Soekarno begini begitu ya. Ini Gus Dur pun sama. Siapa yang melakukannya? Ya. Siapa yang melengsarkannya? Yang menggantikannya lah ya. Ini mingkemlah Madiana Pitupulu. Padahal sebagai bapak demokrasi lah katakanlah begitu. Bapak humanisme. Tetapi kan tragis. Nah oleh sebab itu oke lah yang lalu-lalu menurut saya ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri. Sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi. Ingin agar semua komponen ini kompak. Karena apalagi tantangannya juga berat. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik. Orang-orang yang bermuka dua. Itu. Dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan. Di dalam dinasti kerajaan apapun. Jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang bermuka dua. Nah itu menjadi sumber dari adu domba dan pecah belah. Baik. Dan termasuk bisa di luar Pak. Karena kan pendukung tidak hanya di dalam istana yang menjadi menteri atau yang lain. Partai punya perangkat sampai ke bawah. Birokrasi juga ada sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya. Secara definisi Bang, adu domba, coba nanti kita buka definisi adu domba dan fitnah. Itu dua hal yang berbeda.
Fitnah bisa dilemparkan dari luar. Adu domba nggak bisa. Oh, merasa terusik ya terkait adu domba ini. Ini merasa tertuduh nih Adian Apitupulu PDIP ini ya kan PDIP di luar pemerintahan ya. Merasa tertuduh. Adian Apitupulu mengatakan, ini maksud Adian Apitupulu ini, kalaupun ada adu domba itu orang dalam ya, orang dalam pemerintahan, bukan di luar pemerintahan. Dia merasa tertuduh nih PDIP ini. Kan berada di luar pemerintahan, hanya mendukung pemerintahan tapi berada di luar pemerintahan. Bakaran jenggot, tapi jenggotnya nggak ada. Dia harus di dalam. Itu loh. Dia harus begini. Aku mau mengadu abang dengan Bang Karni. Oke, aku harus bisa komunikasi sama Bang Karni. Saya mau tanya Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini. Kekuasaan eksekutif atau apa? Ya saya mau tanya Bang Adian di dalam atau di luar? Tidak dong, kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Oh tidak, saya bagian dari legislatif, tidak eksekutif. Persis. Nah, kita mau terjemahkan pemerintahan itu siapa? Ya oke. Jadi jelas Bang Karni menurut saya adu domba itu bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Tentu ya Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan? Nah itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni, maksud saya gitu. Punya potensi juga untuk mengadu domba. Gitu, jadi semua terbuka. PDIP merasa tertuduh ya terkait adu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Silahkan ketik komentar di kolom komentar terkait video kita kali ini. Sebelum saya akhiri jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.